Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya di rumah? Mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan ya. Hari ini bertemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran matematika. Dan yang akan hari ini kita bahas adalah, ayo, tentang apa? Ada yang sudah tahu? Ya, betul sekali. Hari ini kita akan membahas mengenai operasi hitung pecahan. Nah, kira-kira teman-teman semua yang di rumah masih ada yang ingat gak bagaimana cara menghitung operasi bilangan pecahan? Oke, mudah-mudahan kalian masih ingat ya. Kalau misalkan masih agak lupa-lupa dikit, gak apa-apa. Tapi disimak ya video berikut ini agar nanti kalian dapat memahami materi hari ini dengan baik. Nah teman-teman, hari ini kita akan mempelajari mengenai operasi hitung campuran pecahan. Dan yang akan pertama kali kita bahas serta pelajari adalah mengenai mengubah berbagai bentuk pecahan. Dan pada pembahasan pertama, kita akan belajar untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Agar lebih memudahkan kalian memahami materi hari ini, sambil menyimak videonya, silakan sambil disiapkan juga bukunya ya, mengenai operasi hitung campuran pecahan. Kalian bisa langsung simak, di sana ada contoh. Contohnya itu di sini ada 3/10 dan juga 0,3. Angka 3/10 ini disebut sebagai pecahan biasa. Dan 0,3 di sini disebut sebagai pecahan desimal. Nah, cara untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, yang pertama kita perhatikan adalah penyebut. Di sini ada penyebut, di sini ada pembilang. Penyebutnya di sini adalah 10. Dan pembilangnya ada 3. 3/10 ketika kita rubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,3. Hal ini karena setiap penyebut kelipatan 10 seperti 10, 100, 1000 ketika kita rubah menjadi pecahan desimal menjadi 0, dan pembilangnya kita masukkan di belakangnya, sehingga di sini pembilangnya ada 3 ketika dimasukkan menjadi 0,3. Jadi 3/10 ketika dirubah menjadi pecahan desimal adalah 0,3. Contoh kedua, di sini ada 45/100. Ketika kita rubah untuk menjadi pecahan desimal, diingat yang tadi, setiap penyebut kelipatan 100 kita jadikan 0, sehingga di sini penyebutnya ada 100 sehingga kita masukkan 0, dan pembilangnya kita masukkan di belakangnya, sehingga 45/100 itu menjadi 0,45. Kemudian contoh yang ketiga, di sini ada 125/1000. Penyebutnya adalah, ya betul sekali, penyebutnya adalah 1000. Ketika kita rubah 125/1000 ini, ketika kita rubah menjadi pecahan desimal, penyebutnya ini kita jadikan 0, dan pembilangnya kita tempatkan di belakangnya, sehingga menjadi 0,125. Nah, itu tadi adalah contoh cara mengubah pecahan biasa ke dalam pecahan desimal dengan bentuk penyebut yang sudah bulat kelipatan 10, seperti per10, per100, per1000. Nah, sekarang akan kita lanjutkan pembahasannya mengenai cara mengubah pecahan biasa ke dalam pecahan desimal, namun dengan penyebut yang belum bulat kelipatan 10. Bagaimana caranya? Disimak ya. Di sini ada contoh nomor 4. Ada 3/4. Penyebutnya adalah, pembilangnya adalah 3 dan penyebutnya adalah 4. Bagaimana agar kita bisa merubah ini ke dalam bentuk pecahan desimal? Yang pertama harus kita lakukan adalah perhatikan dulu penyebutnya. Penyebutnya adalah 4. Penyebut ini harus kita kalikan dengan angka yang akan menghasilkan bilangan bulat kelipatan 10, seperti 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Coba kita perhatikan, di sini ada 4. 4 bisa tidak ketika kita kalikan dengan angka menghasilkan 10?
Tentunya tidak bisa, karena 4 kali 2 juga udah 8, 4 kali 3 udah 12. Maka berarti kita harus mengkalikan dengan angka yang menghasilkan 100. Nah, kira-kira 4 dikali berapa yang akan menghasilkan 100? Coba, ada yang bisa? Ya, betul sekali. Dikalikan 25. 4 dikali 25 itu hasilnya adalah 100. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menentukan dulu penyebutnya agar menjadi bilangan bulat kelipatan 10. Setelah penyebutnya kita bulatkan ke dalam 100, yaitu dikali 25, maka pembilangnya pun harus kita kalikan dengan angka yang kita kalikan dengan penyebut. Atau di sini kan 4-nya kita kalikan dengan 25, maka 3-nya juga kita harus kalikan dengan 25. Sehingga 3 kali 25 adalah, ya betul sekali, 75. Sehingga 3/4 kita rubah dulu menjadi 75/100. Setelah ini baru kita bisa rubah ke dalam pecahan desimal. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ketika ada penyebut dengan bilangan bulat kelipatan 10, per 10, per 100, per 1000 dan seterusnya, kita masukkan ke sini menjadi 0, dan pembilangnya kita masukkan di belakangnya. Di sini kan pembilangnya 75, jadi kita masukkan di sini 75. Sehingga 3/4 itu sama dengan 75/100, dan ketika dirubah ke dalam pecahan desimal adalah 0,75. Akan Bapak jelaskan ya salah satu contoh soal lagi. Di sini ada contoh soal nomor 5, yaitu 1/2/5. 1/2/5 ini harus kita rubah ke dalam bentuk pecahan desimal. Bagaimana caranya? Cara yang pertama adalah kita harus menyederhanakan pecahan ini dulu. Caranya adalah di sini penyebutnya adalah 5. Sehingga penyebutnya tetap kita tuliskan di sini penyebutnya adalah 5. Kemudian berapa pembilangnya? Pembilangnya ketika kalian menemukan bentuk pecahan seperti ini, untuk mengetahui pembilangnya agar lebih disederhanakan, yaitu dengan cara yang pertama adalah kalian mengkalikan penyebutnya dengan pembilang yang ada di sini. Dikalikan, kemudian ditambahkan ke dalam pembilang yang kedua. 5 dikali 1 hasilnya adalah 5. Kemudian ditambahkan dengan pembilang yang di sini. Ditambah 2 yaitu 7. Nah, sehingga pembilangnya di sini adalah 7. 1/2/5 ketika kita sederhanakan hasilnya menjadi 7/5. Nah, setelah bentuk pecahannya menjadi sederhana seperti ini, kita bisa lanjutkan dengan cara yang tadi, yaitu kita harus membulatkan dulu penyebutnya ke dalam bilangan bulat pecahan 10 atau kelipatan 10. Kita tulis lagi 7/5. 5 dikali berapa yang akan nanti menghasilkan 10? Bisa atau tidak? Bisa. Berapa? 5 dikali berapa yang hasilnya 10? Ya, betul sekali, dikalikan 2. 5 dikali 2 hasilnya adalah 10. Kemudian pembilangnya kita kalikan juga. Ya, kalikan 2 juga. 7 kali 2 adalah, ya, hasilnya adalah 14. Sehingga 7/5 ketika kita bentuk pecahannya agar penyebutnya menjadi kelipatan 10, itu menjadi 14/10. Setelah ini baru kita nanti masukkan ke dalam bentuk pecahan desimal. Penyebutnya kan sudah 10. Di sini berarti kita tulis, ya betul sekali, tulis 0, kemudian pembilangnya kita masukkan di belakangnya, yaitu 14. Sehingga hasilnya dari 1/2/5 ketika kita rubah menjadi pecahan desimal yaitu 0,14. Nah, sampai sini mudah kan bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, untuk mencoba apakah kalian betul-betul telah memahami materi ini, mari kita kerjakan lagi salah satu contoh soal secara bersama-sama. Contoh soal nomor 6, di sini ada
5/8. Ya, yang harus pertama kita lakukan adalah mencari atau merubah penyebut ini ke dalam bentuk bilangan bulat kelipatan 10. Kira-kira yang pertama, kita harus mencari apakah 8 bisa dikalikan dengan angka yang akan menghasilkan 10. Bisa tidak? Tidak bisa. Kalau tidak bisa berarti nanti kita coba 100. 8 dikali berapa yang hasilnya 100? Coba dihitung, bisa atau tidak? Ya, masih tidak bisa. Kalau masih tidak bisa, berarti kita coba 8 dikali berapa yang akan menghasilkan 1000? Kira-kira bisa atau tidak? Ya, bisa. Jadi berarti kita tulis di sini 1000. 8 dikali berapa yang hasilnya 1000? Ya, betul sekali, yaitu dikali 125. 8 dikali 125 hasilnya adalah 1000. Nah, setelah itu penyebutnya sudah kita ketahui, maka pembilangnya kita kalikan juga dengan angka yang sama, yaitu dikali 125. 5 dikali 125 hasilnya adalah, ya betul sekali, hasilnya adalah 625. Nah, setelah pecahan ini berbentuk ke dalam bentuk seperti ini, baru kita bisa rubah ke dalam bentuk pecahan desimal. 1000 ini kita rubah jadi berapa? Ya, betul sekali, penyebutnya kita rubah menjadi 0, di sini ada pembilang 625. Kita tulis di sini 625. Jadi bentuk pecahan desimal dari 5/8 adalah 0,625. Nah, barusan kita sudah mempelajari cara mengubah bentuk pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan desimal. Sekarang kita akan mempelajari kebalikannya, yaitu mengubah bentuk pecahan desimal ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, agar mengefektifkan kegiatan pembelajaran hari ini, langsung saja ya kita lanjutkan dengan membahas contoh soal. Di sini ada contoh soal nomor 1, yaitu pecahan desimal 0,8. Ketika kita ubah menjadi pecahan biasa, hasilnya menjadi 8/10. Kenapa demikian? Nah, diingat-ingat ya kuncinya. Ketika kalian menemukan pecahan desimal di belakang koma ada satu angka, maka itu artinya penyebutnya adalah 10. Kalau di belakang koma ada 2 angka, itu berarti 100. Kalau di belakang koma ada 3 angka, itu berarti penyebutnya adalah 1000, dan seterusnya. Di sini 0,8, 0, di belakang koma ada 1 angka. Jadi di sini penyebutnya adalah 10. Sehingga 0,8 hasilnya adalah 8/10. 8/10 ini dapat kita sederhanakan agar menjadi lebih kecil. Caranya adalah dengan melakukan pembagian. Pembagian yang kita lakukan adalah membagikan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama dan dapat dibagi oleh keduanya. Misal, di sini ada 8/10. Kita lakukan pembagian, pembilangnya ada 8, maka kita coba dari yang terbesar. 8 dibagi 8 bisa? Bisa. 10 dibagi 8 bisa tidak? Tidak bisa, berarti kita turunkan. 8 dibagi 4 bisa tidak? Bisa. 10 tidak bisa. Ingat ya, hasilnya nanti harus bulat. Coba 8 dibagi 2 berarti. 8 dibagi 2. 10 bisa dibagi 2? Bisa, berarti kita bagikan dengan 2. 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Nah, ini adalah bentuk sederhana dari 8/10. Jadi, pecahan desimal 0,8 ketika kita rubah menjadi pecahan biasa itu adalah 8/10. Dan ketika kita sederhanakan itu menjadi 4/5. Selanjutnya kita akan coba mengerjakan kembali latihan soal nomor 2 ya. Coba diperhatikan baik-baik. Di sini ada 0,25. Diingat rumus yang tadi. Ketika di belakang koma ada 2 angka, maka penyebutnya adalah 100. Sehingga 0,25 ketika kita rubah menjadi pecahan biasa, hasilnya adalah
25 per 100. 25 per 100 ini kita sederhanakan dengan cara melakukan pembagian. Kita tulis lagi 25 per 100. Kita coba dari yang pembilang dan paling besar. 25 dibagi 25 bisa tidak? Bisa. 100 dibagi 25 bisa. Berarti kita lakukan di sini 25 dibagi 25 dan 100 juga dibagi 25. 25 dibagi 25 hasilnya adalah 1. 100 dibagi 25 adalah ya 1 kali 4. Sehingga bentuk sederhana dari 25 per 100 adalah 1 per 4. Nah, berarti bentuk pecahan biasa dan paling sederhana dari 0,25 adalah 1 per 4. Selanjutnya mari kita coba kerjakan bersama-sama soal latihan nomor 3. Di sini ada 0,375. Di belakang koma ada berapa angka? Ada 3 angka. Berarti penyebutnya adalah, ya betul sekali, penyebutnya adalah 1000. Sehingga 0,375 ini ketika kita bentuk ke dalam pecahan biasa menjadi 375 per 1000. Dan 375 per 1000 dapat kita sederhanakan dengan cara ya melakukan pembagian. Kita melakukan pembagian. 375 per 1000 coba kita bagikan dengan angka yang paling tinggi dari pembilang. 375 dibagi 375 1. 1000 dibagi 375 bisa tidak? Tidak bisa. Berarti kita harus mencari angka yang dapat dibagi oleh 375 dan dapat dibagi oleh 1000. Ya, di contoh soalnya di sana ada 375 itu dibagi dengan 125 dan 1000 juga dibagi 125. Sehingga 375 per 1000 dibagi dengan 125 itu nanti hasilnya adalah 3 per 8. Jadi bentuk pecahan biasa dari 0,375 yaitu 375 per 1000. Dan lebih sederhana adalah 3 per 8. Sampai sini mudah kan cara mengubah bentuk pecahan desimal ke dalam bentuk pecahan biasa?